Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Amanda Putri dengan NIM 2220202066. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang memiliki arti pembuka. Dinamai pembuka karena merupakan surah pertama dalam Al-Quran dan selalu menjadi pembuka dalam setiap sholat. Makna dari surah ini tuh dianggap sangat mulia dan memiliki banyak kemuliaan, yaitu karena memuji, memuliakan, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini menyuruh kita untuk mentaati semua serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah juga tidak hanya sebagai doa pembuka dalam setiap sholat, tetapi juga mengandung pesan tentang hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala serta pentingnya amal soleh untuk keselamatan di akhirat. Selanjutnya, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan turun setelah surah Al-Fil. Surah Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Makna isi surah Al-Falaq adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kejahatan, termasuk kejahatan orang yang dengki, kejahatan pada malam hari, dan kejahatan orang yang dengki jika dia dengki. Surah Al-Falaq memerintahkan umat manusia untuk memohon atau mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 dari Al-Quran yang artinya orang-orang kafir. Makna surah Al-Kafirun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menolak ajakan orang-orang kafir dalam menyembah berhala. Selain itu, surah Al-Kafirun juga mengajarkan tentang keesaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan mengajarkan umat Islam untuk tidak mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un diturunkan di Mekah setelah surah At-Takasur. Nama surah ini diambil dari kata Al-Ma'un, yang berarti barang yang berguna. Surah ini menggambarkan orang-orang yang enggan membayar zakat dan berinfak untuk fakir miskin, mengancam orang kaya yang tidak peduli sosial. Makna dari surah Al-Ma'un adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk tidak melupakan sholat dan melaksanakan sholat dengan khusyuk serta tidak lalai. Surah Al-Ma'un mengajarkan umat Islam untuk tidak mengabaikan anak yatim. Selain itu juga, surah ini memerintahkan kepada umat muslim untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak bersikap ria dalam beramal. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Diwahyukan di Mekah pada awal kenabian. Arti surah ini ialah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari surah ini ialah menegaskan keesaan Allah dengan sifatnya yang ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada seseorang pun yang setara dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatnya. Selanjutnya, surah An-Nasr. Surah An-Nasr diturunkan setelah peristiwa Fatu Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Surah ini diartikan sebagai pertolongan. Makna dari surah ini ialah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk bersyukur ketika mereka meraih kemenangan atau keberhasilan dalam hidup. Surah ini juga mengingatkan umat muslim untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, serta mengajarkan pentingnya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Tergolong surah Makkiyah, terdiri dari 3 ayat,
dan menjadi surat terpendek dalam Al-Quran. Kata Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama yang menggambarkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa telaga Al-Kautsar bagi penghuni surga. Makna dari surah ini ialah surah ini memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang diolok-olok oleh kaum Quraisy karena ketiga anak lelakinya telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini untuk membantah olok-olokan kaum Quraisy dan untuk mengingat bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk keturunan yang banyak dan kebaikan yang sangat banyak. Surah Al-Kautsar juga berisi perintah untuk mendirikan sholat dan berkurban. Selanjutnya, Surah Al-Fil. Surah Al-Fil merupakan surah ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Makna dari surah Al-Fil ialah surah Al-Fil menceritakan kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha al-Ashram. Surah ini mengandung pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak untuk melindungi rumahnya atau Ka'bah dan menghancurkan siapapun yang berusaha menghancurkannya. Selain itu, makna surah Al-Fil juga mengajarkan umat Islam untuk tidak takabur terhadap kekuasaan, kekayaan, dan jabatan yang dimiliki, serta untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya surat At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Makna dari surah ini ialah menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Selain itu, surah ini juga mengajarkan cara mengendalikan diri, mengajarkan manusia agar terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar, serta mengajarkan manusia agar bisa menjaga iman, takwa, serta selalu bisa beramal soleh. Selanjutnya itu surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah ini dinamai Al-Mujadilah yang artinya wanita yang mengajukan gugatan. Makna surah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk memberikan kelapangan di dalam majelis-majelis agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada mereka yang memberikan kelapangan kepada orang lain. Selain itu juga ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan berilmu serta mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya surah Ar-Rahman ayat 33. Surah ini merupakan surah ke-55 dalam Al-Qur'an. Makna dari surah ini ialah menggambarkan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hambanya. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 8. Surah An-Nisa adalah surah keempat dalam Al-Quran yang terdiri atas 176 ayat. Makna dari surah ini ialah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk tidak menghukum mati orang yang tidak berdosa. Selanjutnya, surah An-Nisa ayat 146. Surah An-Nisa ayat 146 ini memiliki makna yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bahwa mereka yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 153. Surah ini tergolong dalam surah Madaniyah karena diturunkan pasca hijrah di Madinah. Makna surah Al-Baqarah ayat 153 adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan membalas olok-olokan orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh dengan menghancurkan mereka. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 134. Surah ini diturunkan di Madinah setelah surah Al-Anfal. Makna dari ayat ini ialah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya surah Al-Anfal ayat 27. Makna dari surah Al-Anfal ayat 27 ini yaitu perintah Allah kepada umat Islam untuk menunaikan amanah dan larangannya untuk tidak berkhianat. Ayat ini memperingatkan umat Islam agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya surah Al-Ahqaf ayat 13. Surat ini menjelaskan mengenai balasan orang mukmin yang tetap teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Ayat ini menekankan pentingnya keimanan dan amal soleh sebagai dasar keamanan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan adalah surah ke-25 dari Al-Quran. Makna ayat ini ialah mereka yang tidak membalas dengan perlakuan yang sama jika dihina oleh orang-orang yang bodoh, tetapi malah membalas dengan sopan serta rendah hati mengucapkan salam. Ya, surah Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Quran. Di ayat ini menekankan pentingnya mengelola harta dengan bijak dan tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam perbuatan maksiat. Selanjutnya surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 114 ini merupakan surah ke-16 di dalam Al-Quran. Golongan surah Makkiyah ini terdiri dari 128 ayat. Makna dari ayat ini ialah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Surah Al-Maidah adalah surah kelima dalam Al-Quran yang terdiri dari 120 ayat. Makna dari ayat 90 sampai 91 ini ialah larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menjauhi berbagai perbuatan setan, termasuk minum-minuman, alkohol, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan cara-cara yang sesat. Selanjutnya surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar adalah surah ke-39 dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Makna ayat ini menekankan pentingnya berbuat tobat dan kembali ke jalan yang lurus untuk mendapatkan ampunan Allah. Selanjutnya surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Surah An-Najm artinya bintang. Surah ini terdiri atas 62 ayat. Surah An-Najm merupakan surah ke-53. Makna ayat ini menekankan pentingnya berusaha keras dan tidak mengharapkan hasil tanpa usaha. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159 ini diturunkan setelah perang Uhud. Makna dari ayat ini yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlaku lemah lembut terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan serta untuk memaafkan dan mohon ampunan untuk mereka. Terakhir surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat adalah surah ke-49 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong ke dalam surah Madaniyah, terdiri atas 18 ayat. Makna dari ayat ini tentang kesatuan asal-usul manusia dan pentingnya persatuan serta toleransi di antara mereka. Dan juga menekankan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, yakni Adam dan Hawa. Dan bahwa Allah menciptakan mereka beragam untuk saling mengenal dan saling menolong. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.